Bulan Februari adalah bulan yang penuh dengan cinta. Tadi lagu-lagu kita, lagu-lagu penuh dengan cinta. Cinta yang paling utama atau kasih yang paling utama adalah kasih Tuhan kepada manusia. Yang setuju katakan amin. Demikianlah kita juga mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab tanpa kita mengasihi Tuhan, begitu juga tanpa Tuhan mengasihi kita, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang hampa. Dan sore hari ini di bulan Februari, kita masih ada di dalam bulan di mana kita akan banyak berbicara tentang value atau nilai dari rumah ini. Minggu yang lalu ada yang ingat value apa yang kita bahas? Home. Di mana this is a place of honesty. Kita bisa jujur, kita bisa jadi apa adanya. O-nya adalah place of opportunity. Semua kita diberikan kesempatan, bahkan M-nya adalah mistakes are normal. Dan E adalah end of journey. Sore hari ini kita akan bicara tentang value kita yang lain, yaitu misi. Katakan kiri kanan, misi. Misi adalah akronim yang dimana ada kepanjangannya, maturity, intimacy, stability, dan impact. Hidup kita jangan hanya menjadi orang yang biasa-biasa saja. Yang setuju katakan amin. Hidup kita harus menjadi dampak. Dan firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 15, firman Tuhan berkata seperti ini. Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Yang mau katakan amin. Grow Center rindu untuk kita semua bertumbuh. Engkau sebagai jemaat, engkau sebagai pengerja di tempat ini, kami rindu untuk Anda bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Katakan kiri kanan, di dalam segala hal. Di dalam bisnismu, di dalam pekerjaanmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam pelayananmu. Kami rindu untuk pengerja dan jemaat mengalami hal itu. Yang setuju katakan amin. Tapi pertumbuhan yang seperti apa yang kami ingin lebih lagi untuk Anda bertumbuh? Kami ingin Anda bertumbuh dewasa dengan value atau nilai-nilai di rumah ini. Salah satunya adalah misi. Misi adalah M-nya pertama adalah maturity, I adalah intimacy, S-nya adalah stabil, dan I terakhir adalah impact. Pastor nggak akan bahas dari M, tapi Pastor akan bahas dari belakang. Ibarat kita mau pergi ke satu tempat, kita harus tahu terlebih dahulu tempat itu. Amin. Bayangkan kalau kita naik mobil atau kita naik pesawat, begitu di pesawat Anda waktu masuk di pesawat pasti ada pramugarinya tanya, penerbangan ID sekian atau GA sekian, tujuan Manado, Jakarta. Benar? Harus tahu tujuannya. Sebab kalau kita nggak tahu tujuannya dan kita naik mobil atau naik pesawat, jangan kaget kalau Anda tiba di tujuan yang Anda tidak sukai atau tempat di mana bukan menjadi tujuan Anda. Dan dimulai dari yang pertama, value ini tujuannya paling ujung adalah supaya Bapak Ibu memberi dampak. Katakan kiri kanan, memberi dampak. Berbicara memberi dampak, yaitu berbicara tentang
Setiap kita di ujungnya, apapun pekerjaan kita, apapun pelayanan kita, ujungnya adalah memenangkan jiwa dan menuntaskan amanat agung. Amin. Ujungnya bukan supaya tahun ekspansi menjadi tahun di mana saya bertambah kaya, saya bertambah luar biasa, naik jabatan, dipromosi. Enggak masalah dengan itu. Tapi kalau engkau bertambah kaya, engkau dipromosi, engkau dipercayakan hal yang luar biasa, apakah ada dampaknya dengan kerajaan sorga? Dan tujuan dari kerajaan sorga adalah memenangkan jiwa dan menuntaskan amanat agung. Di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 kita bisa sama-sama baca. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ini janji Tuhan buat setiap kita. Buat setiap kita yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahwa dampak kita untuk kerajaan sorga. Bahkan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, yuk kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pastor ingin tanya, berapa banyak di sini yang masih bekerja sebagai pebisnis, sebagai karyawan? Bisakah lambaikan tangan? Panggilan ini ada untuk Bapak Ibu sekalian. Ke beberapa orang pastor bilang gini, jangan buru-buru menjadi full time di gereja. Tinggalkan semua bisnis, pekerjaan, jangan buru-buru. Tapi biarlah Bapak Ibu sekalian yang masih bekerja, para profesional yang masih bekerja, kalianlah raja-raja yang memiliki hati imam. Amin. Ketika raja memiliki hati imam, dia bukan hanya ekspansi untuk kepentingannya, tetapi dia ekspansi untuk kerajaan sorga. Saya ingat waktu saya masih sebagai direktur di perusahaan, bagaimana ada orang yang datang untuk menawarkan genset untuk mall ini. Di tengah pembicaraan kami, akhirnya saya bilang gini, Pak, kelihatan Bapak lagi galau ya. Oh iya Pak, soalnya pekerjaan kan sulit. Saya harus lakukan ini, belum lagi di keluarga, istri, anak-anak. Kami ada kebutuhan, saya udah stres. Bapak Ibu, saya mau katakan, secara otomatis hati saya langsung berbicara, bukan lagi berbicara tentang beli genset. Tetapi apa yang saya lakukan, saya mulai berbicara, saya katakan, Pak, di tengah Bapak merasa stres, di tengah Bapak merasa jalan buntu, Bapak mau gak jalan keluar? Apa itu Pak? Ada Yesus. Yesus sanggup memberikan sukacita. Yesus sanggup menolong Bapak. Bahkan ketika Bapak gak tahu lakukan apa-apa, Roh Kudus akan mampukan Bapak untuk menolong. Boleh gak saya berdoa buat Bapak? Orangnya langsung, iya Pak boleh, saya doakan. Pulang dari situ dia bilang, saya harusnya jualan genset, justru saya nangis-nangis keluar karena saya diceritakan tentang Tuhan Yesus. Kitalah imamat yang rajani. Setiap engkau yang ada Tuhan izinkan menjadi pemimpin di perusahaan, engkau dipanggil untuk menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Amin. Impact yang kita harus lakukan adalah impact untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Tuhan dan memuliakan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan berikut, bagaimana kita bisa membawa dampak yang besar itu? Kita mundur satu step dari misi. Kita harus menjadi orang-orang yang stabil, katakan kiri kanan stabil. Orang-orang yang bukan on off, bukan orang-orang yang up and down. Kalau lagi senang, nyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Begitu lagi terpuruk, langsung bilang, memang Tuhan gak sayang sama saya.
Begitu apa yang didoakan terjadi, kita langsung puji Tuhan. Luar biasa. Tapi kalau doa kita belum dijawab, kita mulai katakan, kayaknya Tuhan pilih kasih. Kayaknya Tuhan hanya memilih orang-orang tertentu saja, tidak termasuk saya. Stability adalah berbicara tentang apakah kita konsisten atau kita mudi dalam mengikuti Tuhan. Kalau engkau suami istri, bisa tetap istrinya, bisa tetap suaminya. Kalau engkau teman, lihat kiri kanan dan katakan, biarlah engkau jadi orang yang konsisten. Amin. Menjadi orang konsisten itu adalah di gunung maupun di lembah, kita tetap memuji Tuhan. Amin. Di gunung maupun di lembah, selalu mengangkat tangan dan katakan Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah selalu kita katakan Tuhan Yesus itu baik. Efesus 4 ayat 14 dan 15 berkata, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Orang yang stabil adalah orang yang mampu bertumbuh. Orang yang konsisten adalah orang yang saya percaya apa yang kita kerjakan akan Tuhan buat berhasil. Ada orang, saya mau buat dampak, pastor. Makanya saya melamar di sebuah pekerjaan di perusahaan ini. Saya ingin beri dampak di situ. Melamar, diterima di dalam pekerjaan. 3-4 bulan kemudian ketemu, kamu gimana kerjanya? Pastor, ternyata di tempat itu kurang cocok dengan saya. Saya pindah di perusahaan B, agar supaya saya memberi dampak di perusahaan B. Dampak yang kita buat adalah kerusakan. Kita harus menjadi orang yang konsisten. Bahkan anak saya yang masih SMP saya tanya, kamu mau kuliah apa? Kamu ingin jadi apa? Dan kita akan mulai persiapkan. Bapak Ibu, gereja ini, rumah ini, rindu setiap Bapak Ibu sekalian yang duduk di tempat ini akan memberi dampak di luar sana. Akan memenangkan banyak jiwa di luar sana. Tetapi Tuhan mencari orang-orang yang terus konsisten dengan Dia. Yang setuju katakan amin. Naik ke atas. Kenapa seseorang itu bisa konsisten? Karena konsisten ini, pastor mau katakan konsisten di dalam Tuhan. Kenapa seseorang bisa konsisten? Karena dia punya keintiman. Katakan sama-sama keintiman. Clarity bring understanding. Kejelasan membawa pengertian. Tetapi deep bring intimacy. Kedalaman membawa keintiman. Saya percaya bagi yang sudah menikah di tempat ini, suami istri, ketika suaminya cuman lihat ada tamu, waktu istrinya masuk, suaminya lagi ngobrol dengan tamu, dan dia hanya, istrinya yang sudah ngerti pasti tahu harus melakukan apa, karena mereka punya keintiman. Tapi kalau nggak ada keintiman, suaminya udah, istrinya tanya, suaminya angkat lagi alisnya, keningnya, istrinya. Karena apa? Nggak ngerti satu dengan yang lain. Banyak cerita di dalam Alkitab. Ketika kita membangun keintiman bersama dengan Tuhan, dari situlah Tuhan mulai menuntun setiap langkah kehidupan kita. Amin. Deep bring intimacy. Keintiman itu dibangun pada saat kita ibadah, bukan hanya mengenai lagu yang baru, lagu yang lama. Bukan hanya mengenai lompat-lompat atau tidak lompat-lompat. Tetapi keintiman itu lahir dari hati yang mau menyembah Tuhan. Dari hati yang mampu katakan, I keep falling in love with you. Falling in love
I keep falling in love with you. All I want is you. Di tengah-tengah kesibukan kita, masihkah kita mampu nyanyikan lagu itu kepada Tuhan? Atau justru kita nggak ada nyanyian lagi dengan Tuhan, yang ada hanya menggerutu dengan Tuhan. Keintimanlah yang membuat Daniel ketika ada di hadapan raja dipercayakan banyak hal, bahkan dihidangkan makanan raja. Daniel berkata, aku berketetapan untuk tidak menajiskan diriku dengan makanan raja. Kenapa? Karena Daniel menjaga keintimannya dengan Tuhan. Keintimanlah yang membuat Yusuf ketika digoda oleh Tante Poti, dia berkata di dalam Kejadian 39, dia berkata kepada istri Potifar, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Tuhan. Keintiman juga yang membuat Abraham ketika di dalam Kejadian 22, Tuhan meminta Abraham untuk memberikan anaknya yang tunggal, anaknya yang dikasih Ishak, anak yang dinanti-nantikan, untuk Abraham berikan kepada Tuhan. Dan di dalam kejadian ini dikatakan ketika Ishak bertanya kepada Abraham, mana korban bakaran? Abraham berkata kepada Ishak, Tuhan akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran ini. Tanpa keintiman, sulit kita untuk percaya dengan janji Tuhan. Tanpa keintiman, sulit kita untuk hidup konsisten, untuk memberi dampak. Dari inside to outside. Dari dalam, baru lahir. Ingat, kalau kita hanya pakai make up, pulang rumah kita harus hapus. Tapi kalau kita cantik inner beauty-nya, saya percaya make up itu hanya tambahan. Yang setuju ibu-ibu katakan, yang wanita katakan Butuh keintiman dari dalam untuk kita benar-benar percaya dengan janji Tuhan. Bahkan keintiman inilah yang membuat kita percaya bahwa apa yang rumah ini percaya tentang orang-orang yang memiliki nilai home dan misi itu akan terjadi. Dan saya akan tutup dengan poin yang terakhir. Kenapa keintiman itu bisa terjadi? Sebab ada pribadi-pribadi yang dewasa. Katakan kiri kanan, dewasa. Maturity. Kedewasaan itu tidak ditentukan dari latar pendidikan kita, seberapa tinggi pendidikan kita. Tidak ditentukan dari kekayaan kita, seberapa terkenal engkau, dan berapa usiamu. Tetapi kedewasaan itu bisa dilihat dari 3 hal. Hal yang pertama adalah head, katakan sama-sama head. Di kepala kita ada otak, brain, yang mengelola pola pikir kita. Saya bisa minta tolong Bapak Matius, tolong ambilkan, ya. Bicara tentang pola pikir, ini tidak ditentukan oleh, terima kasih, tidak ditentukan oleh seberapa usia Anda, seberapa tinggi pendidikan Anda, tetapi dari pola pikir kita. Daniel, di dalam Daniel 1 dikatakan orang-orang muda yang memiliki hikmat. Bahkan raja katakan dalam Daniel 1 ayat 19 sampai dengan 20, berkata, raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Ayat 20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya.
Pola pikir akan menentukan setiap tindakan kita. Kalau saya bisa minta volunteer, saya bisa minta Sarah, bisa maju ke depan. Silakan kamu pilih mana yang kamu suka. Oke, terima kasih Sarah. Silakan duduk kembali. Bisa angkat mungkin tunjukin? Ya. Saya bisa minta adik yang kecil atau bisa maju ke depan untuk ambil di sini? Mau? Atau yang pakai baju merah, adik yang baju merah bisa datang ke depan? Iya, benar ya, angkat tangan. Pastor mau ajak, Pastor mau bilang, pilihlah apa yang kamu suka. Hanya itu, gak mau tambah lagi? Oke, terima kasih. Ada banyak hal yang Pastor siapkan di sini, yang mereka akan pilih. Pastor lihat Matius sudah gak sabar untuk amin. Oh Matius silakan maju ke depan. Silakan ambil. Mungkin yang di belakang lagi tanya kapan giliran saya. Silakan ambil Pak Matius. Sudah? Hanya itu? Terima kasih. Pak Matius ambil yang hanya 1 lembar, tidak ada yang lain. Kenapa Pak Matius mengambil yang tadi? Seseorang yang tidak dewasa, seseorang yang masih anak-anak, apa yang mereka pilih adalah berdasarkan apa yang mereka lihat dan mereka tahu itu menjadi keinginan mereka. Padahal di dalam piring ini, tadi Pak Matius ambil 1 lembar yang warna merah, yang jauh lebih berharga dari semua yang ada di sini. Pak Gustaf mungkin, oh enggak, udah cukup. Pastor mau katakan gini, kalau kita menjadi orang dewasa di dalam pola pikir kita, ketika Tuhan percayakan sesuatu kepada engkau akan mengelola itu dengan penuh tanggung jawab. Ketika Tuhan percayakan hal yang luar biasa kepada engkau akan pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Orang yang dewasa akan dipercayakan berkat yang dewasa. Katakan, jadi dewasa supaya engkau dipercayakan berkat yang dewasa. Dimulai dari pola pikir kita. Kalau pola pikir kita selalu nyinyir dengan tetangga di sebelah, mobil baru lagi, kredit berapa dia? Tas baru lagi, itu nyicil di mana dia? Mulai dari pola pikir. Kita menjadi dewasa. Hal yang kedua adalah sesudah head, turun ke sini. Turun ke hati, heart. Katakan kiri kanan, heart. Turun ke hati. Firman Tuhan di dalam Amsal berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancarlah kehidupan. Kalau pikiran kita udah benar tapi hati kita nggak benar, yang terjadi adalah konflik batin. Hati ini sangat penting untuk menjadi dewasa, karena dari hati inilah terpancar kehidupan. Kita boleh berkata-kata dengan baik dikelola oleh pikiran kita, tapi kalau hati kita nggak beres, nggak benar, one day akan jadi masalah. Sangat penting untuk melakukan hal ini. Makanya Yusuf, tadi contoh Daniel pola pikir. Yang kedua adalah Yusuf. Bagaimana ketika Yusuf dipercayakan banyak hal dan digoda, Yusuf lari. Karena apa? Dia tahu kalau hatinya tidak dijaga, maka semua yang dipercayakan kepada dia akan hilang. Dan poin yang ketiga, yang terakhir, head, heart, dan hand. Katakan kiri kanan, hand. Tangan. Tangan inilah yang akan kelihatan apa yang kita lakukan. Kenapa? Tangan ini berbicara tentang apa yang kita akan ambil, apa yang kita akan beri. Ada orang yang murah hati, tapi tangannya sulit untuk memberi. Ketika ada yang sharing, dia akan katakan, wah, kasihan ya. Bahkan dia bisa menangis bersama-sama dengan orang itu. Tapi ketika dia bilang, anaknya gak ada makan, uang sekolahnya belum dibayar, dia akan bilang seperti ini, sama saya juga. Karena apa? Sulit untuk memberi.
Tapi biarlah salah satu nilai dari gereja ini nanti akan dibahas di GC 7.0. Gereja ini memiliki satu nilai, yaitu generous church. Biarlah gereja ini menjadi gereja yang punya tangan yang rela memberi kepada orang-orang di sekeliling. Gereja yang dimana rumah ketika ada yang membutuhkan pertolongan, orang gak akan sungkan untuk memberikan pertolongan satu dengan yang lain. Dibutuhkan tangan. Saya undang para pemuji untuk naik ke depan. Dimana sama seperti Abraham. Dalam Kejadian 22, bisa tampilkan Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran kepada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Tuhan tahu bahwa Abraham sangat mengasihi Ishak. Tuhan tahu bahwa Abraham menunggu begitu lama untuk mendapatkan Ishak, bahkan hampir putus asa. Tapi waktu Ishak udah mulai besar, tiba-tiba firman Tuhan katakan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih dan persembahkanlah dia. Sore hari ini Pastor mau katakan, tepat kita ada di bulan Februari, kita akan memberikan best seed, benih yang terbaik. Sebelum berbicara tentang benih yang terbaik, mungkin ada hal yang selama ini engkau sayang, yang Tuhan udah berkali-kali katakan, persembahkan kepada Tuhan. Ingat, persembahan bukan sesuatu yang terpaksa. Persembahan akan menjadi sesuatu yang luar biasa ketika kita memberi dengan kerelaan hati. Dan singkat cerita, di ayat selanjutnya di dalam Kejadian ayat yang tadi 22 ayat 9 sampai dengan 14, maka cerita ini berlanjut. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu. Anda bayangkan anak sudah belasan tahun terus diikat, dia bisa berontak. Tapi luar biasanya Ishak tetap taat. Diikatnya Ishak, anaknya itu, diletakkan di atas mezbah, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anak itu. Sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan kadangkala bisa membuat kita, oh Tuhan, tapi ini kan yang aku dambakan selama ini Tuhan. Ini yang aku kumpul, ini yang aku tabung Tuhan, ini yang aku mimpikan selama ini Tuhan. Masa aku harus bawa? Masa aku harus kasih ke Tuhan sih? Tetapi bersuruhlah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Engkau tidak akan segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat selanjutnya, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Terkadang dalam kehidupan ketika kita ingin memberi sesuatu, itu terasa begitu berat dalam kehidupan kita. Sama seperti Abraham naik dari gunung ke atas gunung, dari sisi sebelah kanan. Tapi dari sisi sebelah kiri Tuhan lagi menyuruh malaikat membawa domba itu untuk ketemu di atas gunung kudusnya Tuhan. Dan ayat 14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kalau kita mau sungguh-sungguh percaya dengan Tuhan, bukankah Dia Bapa yang memiliki segala sesuatu? Terkadang Tuhan meminta kita untuk mempersembahkan kepada Tuhan hanya karena Tuhan ingin mengganti, nak, permen yang kamu pegang itu, berkat kecil yang kamu pegang itu, saya mau ganti dengan berkat yang lebih besar lagi. Amin. Kalau kita percaya hal itu, kita akan seperti Abraham, mampu mengucap syukur. Kita mampu katakan, ku mau selalu syukur
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Tuhan ingin memberkati setiap kita. Bahkan kalau nanti sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus, jauh sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, jauh sebelum kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, Bapa di sorga memberikan Yesus untuk supaya kita yang harusnya binasa memperoleh hidup yang kekal. Tuhan rindu menebus setiap kita. Makanya Yesus harus naik di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Itu adalah persembahan yang terbaik. Hidupnya diberikan untuk menebus kita. Dan sore malam hari ini, yuk kita renungi. Maukah kita menjadi orang-orang yang membawa dampak? Orang-orang yang terus stabil konsisten dengan Tuhan. Orang-orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan. Dan orang-orang yang dewasa dari pola pikir kita, dari hati kita, bahkan cara kita memberi kepada Tuhan. Tutup mata sebentar, Pastor ingin berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore malam hari ini. Kami mengucap syukur buat nilai misi di rumah Grow Center. Kami percaya ketika kami intim dengan Tuhan, kami akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, yang stabil, yang membawa dampak untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur.